Ketika orang tua kandung saya menemui saya sedang memindahkan bir di warung makan. Saya sendiri membawa lebih dari 90 kotak. Bahkan dimarahi oleh bos. Saat itu seorang wanita kaya melihat kejadian ini, dan langsung mengeluarkan kartu hitam dari tasnya. Dengan suara menangis, dia berkata, "Jing Chuan, ibu punya uang. Ibu akan memberimu uang. Kamu tidak perlu lagi bekerja keras seperti ini." "Tante, saya tidak mengenal Anda." Saya berkata dengan datar. Saya memang tidak mengenal mereka. Lebih tepatnya, saya tidak berniat memiliki hubungan dengan mereka. Saya telah dilahirkan kembali. Di kehidupan sebelumnya, saya meninggal dengan tragis. Meskipun saya adalah tuan muda yang asli. Ketika saya dan tuan muda palsu diculik bersamaan, semua orang memilih tuan muda palsu. Di kehidupan ini, saya tidak ingin kembali ke keluarga Liu. Saya tidak ingin mati tenggelam dan dimakan hiu. Wanita kaya itu buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini hasil tes DNA kami. Kamu bisa melihatnya. Kamu benar-benar anak kandung kami. Maaf, mulai sekarang, ayah dan ibu tidak akan membiarkan kamu menderita lagi." Dulu saya percaya kata-kata itu, dan akhirnya bernasib tragis. Mereka sejak awal hanya mencintai tuan muda palsu. Saya menggelengkan kepala. Saya masih harus pergi ke pekerjaan berikutnya. Saya pergi dulu. Wanita kaya itu menghalangi jalan saya. Laki-laki di sampingnya juga mulai menangis. Mereka memohon agar saya melihat hasil tes DNA itu. Beberapa detik yang lalu, saya mati tenggelam di laut. Dalam bentuk jiwa, saya menyaksikan tubuh saya dimakan habis oleh hiu. Beberapa detik kemudian, saya kembali ke keadaan tubuh yang kelelahan. Sampai sulit bernapas karena sangat lelah. Kemudian, saya melihat dua orang pelaku dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak tertarik melihat hasil tes DNA yang konyol itu. Mungkin otak saya tidak bisa menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Tubuh saya juga terlalu lelah. Saya hanya melangkah beberapa langkah dan pingsan di tanah. Dokter memeriksa saya, hasilnya menunjukkan gizi buruk yang parah. Dan kelelahan berlebihan yang menyebabkan saya pingsan. Saya membuka mata, ruangan yang familiar, dekorasi yang familiar. Baru saja saya terbangun, pengasuh segera memanggil ayah dan ibu Liu. "Jing Chuan, apakah tubuhmu tidak nyaman? Apakah kamu lapar? Ingin makan sesuatu?" Ibu Liu terlihat sangat khawatir. Ayah Liu juga tampak peduli. Namun, dia tidak berbicara, hanya menatap saya. Dia selalu canggung berbicara di depan saya. Orang lain mengatakan dia memang seperti itu. Tapi di depan tuan muda palsu, dia selalu punya topik. Saya menyingkirkan selimut, berniat pergi. "Terima kasih sudah membantu saya. Berapa biaya pengobatan? Saya akan membayarnya kembali." Ayah dan ibu Liu terdiam. Mungkin mereka tidak menyangka itu adalah kata-kata pertama saya. Ibu Liu berbalik dan mulai menyalahkan ayah Liu. "Saya sudah bilang, kita harus membawa anak kita pulang lebih awal. Tapi kamu menundanya selama setengah tahun. Lihat sekarang, anak kita tidak mengakui kita lagi." Suaranya menjadi serak, dan air mata mengalir deras. Ayah Liu terlihat bingung. Saya hanya berpikir untuk mempertimbangkan situasi Jing Chuan. Dia sedang dalam masa-masa penting di kelas 3 SMA. Saya tidak ingin mengganggu konsentrasinya. Jika saya yang dulu mendengar kata-kata ini, pasti saya akan merasa sangat bahagia. Namun, kenyataannya adalah setelah Liu Yuchen mengetahui bahwa dia bukan anak kandung mereka, dia mengancam akan melukai dirinya sendiri. Mereka tidak tega melihat Liu Yuchen menyakiti dirinya sendiri. Jadi mereka menunda selama setengah tahun. Selama setengah tahun itu, meskipun mereka tahu saya hidup dalam penderitaan, siang belajar, malam mengangkat batu bata di pabrik, 6 sen per batu bata. Saya harus menghidupi diri saya dengan uang itu. Setiap hari saya juga harus menghadapi pukulan dan makian wanita itu. Melihat saya benar-benar ingin pergi, Ibu Liu panik, memegang lengan saya, tidak membiarkan saya pergi. "Jing Chuan, kami benar-benar orang tua kandungmu. Ibu angkatmu sekarang dulunya adalah pengasuhku." Saat itu, aku dan dia hamil bersamaan. Selama kehamilan, dia mencuri 1 set perhiasan emasku. Aku memecatnya, kemudian kami melahirkan di rumah sakit yang sama. Dia diam-diam menukar bayinya denganmu. Kami baru mengetahui ini setengah tahun yang lalu. Ibu Liu menangis terisak-isak. Namun, tidak peduli seberapa parah dia menangis, hatiku tetap tidak tergerak. Pikiranku dipenuhi oleh adegan saat mereka membawa pergi tuan muda palsu. Dan aku berteriak minta tolong sekuat tenaga. Rasa sakit yang lebih mengerikan dari mati lemas itu. Aku tidak ingin mengalaminya lagi. "Cukup, apa yang kamu aktingkan? Papa dan mama sudah bersusah payah mencarimu. Bahkan menyakiti perasaan Yuchen. Apalagi yang kamu tidak puas?" Suara seorang wanita terdengar dari pintu. Itu Liu Ruyan. Dia adalah kakak yang pernah aku coba dekati. Namun sikapnya terhadapku selalu meremehkan dan penuh kebencian. Aku dulu berpikir mungkin karena kami belum saling mengenal. Tidak ada hubungan emosional antara kakak dan adik. Namun belakangan aku sadar, dia benar-benar membenciku. Dia merasa aku telah merebut segalanya dari Liu Yuchen. Dia lebih memilih tuan muda palsu sebagai adik daripada aku, adik kandungnya sendiri. Aku selalu mengingat tahun pertama di universitas. Ketika aku dijauhi dan difitnah dengan rumor jahat, aku melaporkan ke dekan. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa Liu Yuchen berada di balik semua itu. Aku ingin melapor polisi. Liu Ruyan untuk pertama kalinya berbicara lembut, memohon agar aku tidak melaporkannya. Dia mengatakan bahwa laporan itu akan memengaruhi masa depan Liu Yuchen. Kakak seperti itu lebih baik tidak ada. Aku tidak memandang Liu Ruyan sama sekali.
Aku berjalan melewatinya. Orang tua Liu mengejar hingga ke pintu depan. Liu Yuchen kebetulan baru pulang dari belanja. Tangannya membawa beberapa tas barang mewah. Pakaian yang dia kenakan semuanya bermerek. Satu pasang sepatunya saja lebih mahal daripada seluruh pakaian yang aku pakai. Ketika melihatku, dia memalingkan wajahnya. Dia bahkan mendengus dengan jijik. Ibu Liu mengerutkan alisnya. Yuchen, ini Jing Chuan, adikmu. Liu Yuchen lebih tua dariku 1 hari. Mendengar ini, aku akhirnya marah. Aku tidak punya kakak. Ibu Liu panik. Jing Chuan, jangan seperti ini. Ayahmu telah menyiapkan banyak hadiah khusus untuk menyambutmu kembali ke rumah. Kami benar-benar tulus membawamu pulang. Kalau memang tulus, kenapa dia masih di sini? Aku menunjuk Liu Yuchen sambil bertanya. Pertanyaan ini membuat semua orang terdiam. Ibu Liu dan ayah Liu saling menatap. Ayah Liu akhirnya angkat bicara. Bagaimanapun, Yuchen tumbuh bersama kami. Orang tua kandungnya tidak cocok membesarkan anak. Saat berbicara setengah jalan, dia menyadari sesuatu. Ekspresinya semakin penuh rasa bersalah dan kebingungan. Aku tersenyum sinis tanpa berkata apa-apa. Ayah, kalau dia tidak ingin pulang, jangan dipaksa. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Belum selesai Liu Ruyan yang mengejarku bicara. Ayah Liu menatapnya tajam. Diam. Mendengar kata-kata Liu Yuchen, aku tiba-tiba ingin bermain-main. Aku bisa pulang. Dengan syarat, dia harus pergi. Pandanganku jatuh ke arah Liu Yuchen. Kalau kamu mau pulang atau tidak, kenapa harus menyasar Yuchen? Liu Ruyan berteriak marah padaku. Aku mengangkat kepala menatap ayah Liu. Kamu pikir bagaimana? Dia melihat bahwa aku marah. Ketika dia sedang kebingungan, Ibu Liu berkata, bisa, Yuchen, kamu pindah hari ini. Kata-kata Ibu Liu terdengar tegas dan tidak berbelas kasih. Ibu, Liu Yuchen berteriak tajam. Dia menggigit bibirnya rat-rat, berpura-pura menunjukkan sikap marah. Seperti orang yang merebut sarang burung orang lain seperti aku. Sebaiknya aku pergi. Aku akan pergi. Dia melempar tas barang mewahnya ke lantai dan pergi sendiri. Liu Ruyan menatapku dengan penuh kebencian. Lalu mengejar Liu Yuchen. Orang tua Liu yang masih di tempat terlihat canggung. Pandangan mereka mengikuti Liu Yuchen. Tapi karena aku ada di sini, mereka tidak berani berkata apa-apa. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, Liu Yuchen benar-benar meninggalkan keluarga Liu, dan tidak tinggal untuk mengacauiku secara diam-diam. Memaksaku menjadi orang yang terpinggirkan di keluarga Liu. Ternyata, menghalanginya mendapatkan keinginannya, adalah hal yang sangat memuaskan. Musim panas ini aku jalani dengan nyaman. Nilai ujian masuk universitas telah keluar. Nilai saya memungkinkan saya masuk ke universitas manapun di 211. Aku langsung mendaftar ke universitas di luar provinsi. Orang tua Liu mengira aku akan berdiskusi dengan mereka, tapi yang mereka dapatkan adalah berita bahwa aku sudah mendaftar ke universitas di luar provinsi. Mereka berkata bahwa terlalu jauh dan tidak nyaman untuk merawatku. Namun, mereka tetap membeli sebuah apartemen dekat universitas tempatku belajar, dan mendaftarkannya atas namaku. Adapun Liu Yuchen, yang mereka besarkan dengan uang, aku dengar dia masih mengikuti jalur ujian seni, tapi gagal. Dia hanya bisa masuk universitas swasta dengan biaya tinggi. Orang tua Liu tidak berkata apa-apa, tapi tetap membayar biaya sekolah yang tinggi untuknya. Musim panas ini aku menghabiskan waktu belajar piano, kaligrafi, dan melukis. Di kehidupan sebelumnya, aku baru mulai belajar piano di tahun kedua universitas. Aku tidak menyangka punya bakat yang besar. Sampai akhirnya aku mencapai level 10 sertifikasi. Guru bahkan menyarankanku untuk belajar di luar negeri. Namun, seminggu sebelum aku pergi ke luar negeri, ada yang memasukkan asam kuat ke dalam sabun wajahku. Tanpa sadar, aku menuangkan asam itu ke telapak tanganku. Tanganku rusak, dan jelas aku tidak bisa melanjutkan studi. Setelah kejadian itu, keluarga Liu semuanya menyangkal keterlibatan mereka. Akhirnya masalah itu berlalu begitu saja. Di kehidupan ini, aku ingin belajar lebih banyak untuk mengisi kekuranganku. Seminggu sebelum perkuliahan dimulai, di meja makan, orang tua Liu dengan hati-hati bertanya kepadaku, apakah Liu Yuchen boleh kembali tinggal beberapa hari? Mereka berkata bahwa kami semua akan pergi ke universitas, dan mereka ingin mengadakan pesta makan malam untuk merayakannya. Awalnya, aku makan dengan baik, tapi mendengar itu, rasanya seperti menelan lalat. Terserah kalian, aku sudah kenyang. Aku kembali ke kamar. Setelah aku meninggalkan meja, mereka bertiga mulai berbicara. Kenapa Jing Chuan sama sekali tidak dekat dengan kita? Ibu Liu menghela napas. Itu salah kita terhadapnya. Tidak kusangka dia bisa masuk universitas unggulan meski dalam situasi seperti itu. Banyak teman lamaku yang anaknya juga ikut ujian masuk universitas tahun ini, tapi nilainya yang terbaik. Nada suara ayah Liu terdengar penuh kekaguman. Ibu Liu menundukkan kepala. Lalu, apakah kita harus memanggil Yuchen pulang? Dari sikap Jing Chuan, sepertinya dia tidak ingin Yuchen kembali. Ayah Liu mengetatkan bibirnya. Kita lihat saja nanti. Meskipun begitu, mereka tetap membawa Liu Yuchen kembali ke rumah. Ketika aku sedang berkemas, dia muncul di depan pintu kamarku. Kesombongannya tidak seburuk saat pertemuan pertama. Dia membawa sebuah hadiah di tangannya dan tersenyum. Jing Chuan, ini hadiah masuk universitas dariku. Aku tidak menerimanya. Dia memaksakan hadiah itu ke tanganku. Kotak hadiah itu terjatuh. Di dalamnya terdapat botol kaca yang indah. Itu adalah sabun wajah dari merek yang sangat mahal. Terimalah, jangan tidak tahu terima kasih, kata Liu Ruyan dari samping.
Liu Yuchen memukul lengan Liu Ruyan dengan keras. Dan mendengus sombong. Jangan berbicara seperti itu pada adik kita. Mereka berdua terlihat seperti kakak adik yang sangat dekat. Aku menerima hadiah mahal itu. Tapi kemudian aku memberikannya kepada Ibu Liu. Ibu Liu terlihat sangat senang. Dia bahkan dengan penuh semangat membanggakan hadiahku kepada seluruh keluarga. Namun, malam itu terjadi sesuatu. Telapak tangan Ibu Liu terkena korosi setengah telapak tangannya oleh produk perawatan kulit. Rumah besar itu dipenuhi jeritan kesakitan darinya. Semua orang terkejut, karena dia menggunakan botol perawatan kulit yang aku berikan. Botol itu adalah sesuatu yang semua orang lihat diberikan oleh Liu Yuchen kepadaku. Setelah pengobatan, tangan Ibu Liu tidak sepenuhnya cacat, tapi tetap setengah lumpuh. Liu Yuchen menangis tanpa henti. Liu Yuchen terus-menerus menjelaskan bahwa dia tidak terlibat. Liu Ruyan mencoba melindunginya, namun, dia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Liu Yuchen memberikan sabun wajah itu padaku. Mungkin karena Liu Yuchen menangis sangat keras. Dia tetap bertanya padaku, apakah kamu menambahkan sesuatu yang berbahaya ke dalam produk itu? Awalnya aku sedang duduk sendiri memikirkan sesuatu, tapi mendengar pertanyaan itu, aku merasa sangat marah. Ketika orang tua Liu keluar, yang mereka lihat adalah aku seperti binatang buas, memukul Liu Ruyan habis-habisan, meskipun tubuhku kecil dan kurus. Sejak kecil aku sudah mengangkat batu bata untuk hidup, jadi aku cukup kuat. Ayah Liu segera menarik kami berdua. Liu Ruyan, kamu boleh melindunginya, tapi jangan memfitnahku. Aku berteriak marah. Orang tua Liu tampaknya menebak alasan pertengkaran kami. Ibu Liu mencoba menenangkanku. Jing Chuan, aku tahu ini bukan salahmu. Aku sudah melapor ke polisi. Sebelum aku memukul, aku sudah melapor ke polisi. Semakin besar masalah ini, semakin baik. Ayah Liu tampak tidak senang. Masalah kecil seperti ini, kenapa harus lapor polisi? Aku tidak melihatnya. Aku berpaling ke arah Ibu Liu. Jadi, tanganmu yang rusak ini dianggap masalah kecil? Tampaknya posisimu sebagai istri juga tidak terlalu penting. Bahkan kalah dengan seorang anak angkat. Wajah Ibu Liu langsung berubah menjadi suram. Berhenti mengadu domba, tentu saja ayah khawatir dengan luka di tangan ibu. Mungkin karena aku tidak pernah mencoba menyenangkan Liu Ruyan, dan baru saja bertengkar langsung dengannya. Pandangan Liu Ruyan terhadapku tidak lagi meremehkan. Sebaliknya, dia tampak sedikit takut. Ketika polisi datang, mereka membawa aku dan Liu Yuchen. Yang tidak aku duga, setelah memberikan pernyataan, Liu Yuchen dibebaskan pada hari pertama. Tuduhan sengaja melukai tidak terbukti. Ibu Liu juga tidak mengejar masalah itu. Begitu sampai di rumah, aku langsung mengemas barang dan mengirimkannya ke kampus. Awalnya aku berencana pergi ke kampus lebih awal. Namun, Ibu Liu memohon agar aku tinggal sampai pesta perpisahan selesai. Dia ingin memperkenalkanku kepada keluarga dan teman-temannya. Aku bertanya padanya, apakah botol asam itu benar-benar rencana Liu Yuchen untuk melukaiku? Penjelasan dari Ibu Liu adalah, produk perawatan kulit itu adalah hadiah dari seorang teman Liu Yuchen. Temannya itu pernah memiliki konflik dengan Liu Yuchen. Mungkin dialah yang memasukkan asam sulfat. Aku bertanya padanya, kamu percaya? Mata Ibu Liu menghindar dan dia tidak menjawab. Tampaknya dia sendiri juga ragu. Namun, posisi Liu Yuchen di hatinya lebih penting. Dia tidak ingin percaya bahwa Liu Yuchen mampu melakukan hal itu. Setelah kejadian itu, sikap keluarga Liu terhadapku berubah banyak. Terutama Liu Ruyan. Dulu dia selalu bersikap dingin bahkan membenciku. Sekarang kadang dia bertanya apakah aku mau makan sesuatu. Dia bahkan diam-diam meletakkan hadiah di samping tempat tidurku. Aku tidak tertarik, dan tidak pernah membukanya. Hari pesta perpisahan pun tiba. Mungkin karena universitas pilihanku memberikan mereka kebanggaan. Hari itu rumah penuh tamu, sangat ramai. Liu Yuchen mengenakan barang-barang mewah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia berdiri di pintu bersama orang tua Liu menyambut tamu. Namun, setiap tamu yang masuk bertanya, Jing Chuan mana? Kenapa tidak terlihat? Aku telah masuk grup keluarga besar mereka. Dan memperkenalkan diriku. Semua orang tahu keberadaanku. Wajah Liu Yuchen hampir hitam karena kesal. Tapi dia harus tetap menyapa semua tamu dengan sopan. Yuchen, kembalilah ke kamar. Ibu Liu beberapa kali melirik ke lantai 2, ke arah kamarku. Dia sebenarnya ingin aku turun untuk membantunya menyambut tamu. Namun, Liu Yuchen mengambil peran itu. Aku malas bersaing dengannya. Aku memilih tetap di kamar dan tidak keluar. Mata Liu Yuchen memerah seketika. Kata-kata Ibu Liu terdengar seperti meminta dia bersembunyi karena memalukan. Liu Ruyan mencoba membelanya, tapi sebelum dia berbicara, Ibu Liu sudah naik ke kamarku. Para tamu membawa amplop merah dan hadiah. Aku menerima banyak barang. Hadiah itu bahkan memenuhi sudut kamar. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah mendapatkan ini. Nilai ujianku tetap sama, tapi aku mendengarkan saran Liu Yuchen dan mendaftar ke universitas kelas 3 di dalam kota. Sama seperti Liu Yuchen, tujuanku saat itu adalah agar orang tua lebih memperhatikanku. Namun yang aku dapat hanyalah kata bodoh. Sekarang kalau dipikir lagi, itu benar-benar bodoh. Dengan nilai setinggi itu, aku malah mendaftar ke universitas kelas 3. Jadi kali ini aku langsung mendaftar ke universitas 211. Meski orang tua Liu berkata bahwa universitas itu terlalu jauh, mereka tidak bisa merawatku. Sebenarnya mereka sangat bangga. Mereka merasa ini adalah kehormatan besar. Para kerabat semua mengelilingiku. Tentu saja ada yang tidak senang. Liu Yuchen menggunakan cara licik. Dia berpura-pura tidak sengaja menyebutkan
Tentang aku yang pernah bertunangan dengan seorang wanita berusia 42 tahun. Hal ini diceritakan oleh ibu kandungnya, Lin Mei, kepadanya. Di tahun kedua SMA, Lin Mei menerima uang mas kawin sebesar 50.000 yuan dari wanita itu. Dia ingin aku pindah ke rumah wanita itu. Untungnya aku tidak menikah dengannya. Namun aku sempat tinggal di rumah wanita itu selama 1 bulan. Entah apa yang terjadi selama waktu itu. Ketika Liu Yuchen mengatakan itu, semua orang terdiam. Dia bermaksud mengatakan bahwa mungkin aku memiliki hubungan tidak pantas dengan wanita itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa meninggalkan rumahnya dengan aman? Ibu Liu marah. Namun Liu Yuchen segera meralat. Maaf, apakah aku menyakiti harga diri adikku? Semua ini diceritakan oleh orang lain. Aku hanya merasa kasihan padanya. Wajah semua orang berubah. Orang lain, itu ibu kandungmu yang memberitahumu, bukan? Dia adalah wanita kejam yang dengan sengaja menukar hidup kita. Aku menatap mata Liu Yuchen sambil berbicara. Liu Yuchen memasang wajah penuh keluhan. Dia juga merawatmu selama bertahun-tahun. Jangan bicara seburuk itu. Pertama, dia tidak pernah merawatku. Yang merawatku sampai usia 8 tahun adalah nenek tetangga. Setelah itu, aku hidup dengan mengumpulkan barang bekas. Minta makanan di satu rumah, air di rumah lainnya. Untungnya ada pendidikan wajib 9 tahun. Aku bisa bersekolah. Kedua, aku mulai bekerja sebelum dewasa. Sebagian besar uang yang aku hasilkan diambil wanita itu. Di tahun kedua SMA, dia bahkan menjualku ke seorang wanita janda. Aku bersujud kepada wanita itu. Dia merasa aku terlalu muda dan takut aku melaporkannya ke polisi. Jadi dia melepaskanku. Namun, aku harus menandatangani surat utang sebesar 50.000 yuan. Yang ingin aku katakan adalah, dia adalah seorang yang keji. Kehidupan mewahmu selama 20 tahun ini berasal dari pertukarannya denganku. Dia menyiksaku tanpa henti. Kamu juga sama kejinya. Apakah kamu kecewa karena asam kuat itu tidak mengenai wajahku? Aku dengan tegas memberitahu semua orang yang hadir. Betapa rendahnya Liu Yuchen, dan betapa menjijikkannya ibunya. Orang tua Liu tidak pernah mendengar aku berbicara seperti ini. Saat itu, tampaknya mereka akhirnya memahami mengapa aku begitu dingin. Seseorang yang tidak pernah merasakan cinta. Mengapa mereka pikir aku bisa belajar mencintai? Mata ibu Liu penuh rasa sakit. Dia ingin memelukku. Aku menghindar. Kalian juga bukan orang baik. Mengambil anak kandung tapi tetap mempertahankan anak angkat di rumah. Apa kalian mencoba menjijikkan siapa? Tanpa ibunya, hidupku tidak akan sesulit ini. Setengah tahun lalu kalian sudah tahu aku adalah anak kandung kalian. Tapi demi menjaga perasaan Liu Yuchen, kalian menunda setengah tahun untuk membawaku pulang. Selama waktu ujian masuk universitas, aku mengangkat batu bata hingga pukul 11 malam. Dan keesokan harinya tetap harus ke sekolah. Pada hari ujian, aku hampir muntah darah karena lelah. Aku mengatakan semua ini kepada keluarga Liu. Ayah Liu tampak tersentuh. Jing Chuan, maafkan kami. Aku berdiri dan kembali ke kamar. Tidak ada penjelasan yang cukup untuk memperbaiki ini. Hingga pesta berakhir, aku tidak pernah turun. Namun, di grup keluarga, aku melihat seorang paman membela aku. Dia memarahi orang tua Liu, mengatakan bahwa mereka bertindak tanpa pikir panjang, mengabaikan anak kandung mereka, dan malah peduli pada anak dari wanita kejam itu. Aku keluar dari grup itu dengan diam-diam. Mungkin karena kehidupan sebelumnya aku meninggal dengan tragis. Aku sama sekali tidak ingin berhubungan dengan keluarga Liu. Ditambah lagi, besok aku akan pergi ke universitas. Setelah meninggalkan keluarga Liu, aku mungkin tidak akan kembali lagi. Jarak yang cukup jauh. Semoga ini bisa membantuku menghindari takdir tenggelam di laut seperti kehidupan sebelumnya. Keesokan paginya, aku turun dengan membawa ransel. Aku melihat orang tua Liu sudah ada di sana. Saat itu pukul 4.30 pagi. Aku sebenarnya ingin pergi diam-diam. Melihatku dengan ransel, ayah Liu bertanya, apakah kamu sangat membenci kami? Sampai tidak ingin tinggal bersama kami sedetik pun? Aku menggelengkan kepala. Tidak benci, hanya saja tidak begitu peduli. Itu adalah kebohongan. Aku sangat membenci mereka. Mata ibu Liu merah sekali. Sangat